Halo, saya Najla Shihab, saya pendidik. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan dan pengasuhan dari Readers Kumparan di Tanya Kumparan. Kapan waktu yang tepat untuk mendaftarkan anak ikut les? Sebelum nanya kapan waktunya, pertanyaan dasarnya sebetulnya tujuannya apa? Kenapa sih kita ingin anak ikut les tertentu? Itu yang seringkali kita lupakan sebagai orang tua. Kita kadang ikut les untuk ikut-ikutan, atau kita punya kebutuhan atau keinginan tertentu, tapi lupa sebetulnya kebutuhan anak itu apa. Tujuan ikut les sebetulnya dua. Bisa sesuatu yang berkaitan dengan mengembangkan minat dan bakat anak, jadi eksplorasi bidang baru atau bidang tertentu yang dia sukai. Tujuan kedua biasanya berkaitan dengan kebutuhan anak untuk mengejar ketertinggalan di bidang tertentu. Nah, ini harus ditetapkan dulu, kemudian kita lihat sebetulnya apa sih yang kita perlu sampaikan agar anak pada akhirnya termotivasi ikut les berdasarkan keinginan sendiri. Karena kalau enggak, jadinya les adalah sesuatu yang dipaksakan oleh orang tua dan bukan pilihan anaknya. Kalau kita bicara keinginan anak, maka tugas utama kita sebetulnya mendengarkan. Karena anak sebetulnya menunjukkan kok, dia ingin les apa, dia ingin menghabiskan waktunya untuk apa, dan seterusnya. Yang paling penting juga, nggak seharusnya semua waktu anak itu penuh dengan les atau kegiatan-kegiatan terstruktur. Banyak sekali aktivitas main, aktivitas tidak terstruktur, waktu bebas, melamun, dan sebagainya yang juga sama pentingnya buat anak-anak. Usia berapa sebaiknya anak mulai sekolah? Ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama, kebutuhan anaknya. Apakah kalau anak itu nggak sekolah, ini kita asumsikan prasekolah ya, apakah stimulasi yang dia dapatkan di rumah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangannya? Kemudian apakah lingkungan sosialnya di rumah ataupun di lingkungan tetangga dan keluarga besar itu sebetulnya cukup beragam? Artinya dia ketemu sama teman sebaya, teman yang lebih tua, dan juga teman-teman yang lebih kecil. Kalau misalnya cukup, mungkin kebutuhan sekolahnya sebetulnya nggak terlalu besar selama stimulasi dan lingkungan sosial di rumah bisa beragam. Yang kedua, sebetulnya adalah kebutuhan orang tua atau pengasuh. Sebagian orang tua atau pengasuh bisa punya waktu yang optimal, waktu yang sangat banyak dan bersama-sama anak dengan kualitas yang baik. Sebagian tidak dan sebetulnya butuh bantuan guru dan sekolah untuk bisa memberikan itu pada anak-anak. Yang ketiga, yang juga sangat penting, kondisi sekolahnya seperti apa. Jadi kalau anak mulai sekolah dini di sekolah yang sebetulnya menumbuhkan anak secara utuh, di tempat yang memang membuat disposisi belajarnya positif, maka tentu manfaatnya juga positif. Tapi kalau dia justru dapat pengalaman dini sekolah di tempat yang nggak ideal, kemudian pengalamannya menjadi pengalaman yang negatif dan merugikan. Jadi nggak ada jawaban pastinya, tapi ada 3 faktor teratas yang perlu kita pertimbangkan. Bagaimana sikap orang tua saat anaknya mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan? Ini situasi yang sangat menantang untuk orang tua. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba mendapatkan diagnosa yang tepat. Sebetulnya keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami itu apa? Diagnosa yang tepat ini bukan untuk saling menyalahkan atau menyalahkan diri sendiri, tapi sebetulnya untuk tahu intervensi yang tepat yang bisa dilakukan dan strategi yang harus kita lakukan untuk anak ini sebetulnya apa. Karena intervensi dini, begitu kita tahu ada masalah, itu akan sangat menentukan apakah perkembangan anak ini pada akhirnya bisa optimal atau tidak. Yang kedua, setelah mendapatkan diagnosa dan punya strategi intervensi yang tepat, peran orang tua adalah mencoba menjadi advokat untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus ini. Advokat dalam bentuk apa? Yang pertama, mengkoordinir antara berbagai pihak yang terlibat untuk membantu anak. Dan ini sama sekali nggak mudah. Anak-anak dengan kebutuhan khusus itu seringkali butuh jasa profesional, psikolog atau dokter tumbuh kembang anak, butuh terapis, butuh bantuan guru yang mendukung, dan semua pihak ini butuh orang tua yang jadi simpulnya untuk terus menceritakan pengalaman-pengalaman anak seperti apa, manfaat yang bisa dia dapatkan, dan membantu komunikasi di antara pihak-pihak ini. Peran orang tua yang ketiga sebetulnya adalah jadi teman anak dalam perjalanan ini. Salah satu hambatan atau tantangan anak berkebutuhan khusus adalah pola perkembangannya itu tidak linear, kadang maju, kadang mundur. Emosinya seringkali juga butuh bantuan, terutama di tahap perkembangan tertentu. Orang tua harus siap secara emosional, orang tua harus bisa menerima dan punya ekspektasi yang realistis, sehingga ia pun bisa jadi figur yang lebih siap menghadapi semua tekanan emosi dan perkembangan anak.
Sekian dari saya, sampai jumpa di Tanya Kumparan berikutnya.